Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Alma. Wah, kisah-kisah dari Alma ini selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Lilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Lilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah kesabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja, kita berangkat ke Jawa Timur. Pagi itu, suasana di pasar Bawean Jawa Timur terlihat begitu sesak oleh para pengunjung. Hiruk-pikuk suara penjual dan pembeli bercampur menggema di seluruh pasar. Beberapa ibu-ibu terlihat sibuk memilih bahan makanan di beberapa kios, sementara yang lain ada yang mengangkat karung berisi sayuran di punggungnya. Keringat mengucur keluar dari pori-pori tubuh, membuat kulitnya terlihat mengkilap saat terkena sinar matahari. Matahari yang sudah naik tepat sampai di atas kepala membawa sinar panas yang menusuk kulit. Dari kejauhan terlihat Warno, seorang pria bertubuh kurus dengan kaos oblong yang sudah usang. Dia berjalan dengan langkah tergesa. Sesekali tubuhnya menabrak tubuh pengunjung yang lain. Sampai beberapa saat kakinya berhenti tepat di depan kios pedagang ayam segar. Dengan cekatan, pria itu memilih beberapa ekor ayam segar. "Niki pinten, Pak?" tanya Warno sambil memilih ayam segar di hadapannya. Tubuh kurus Warno terlihat sedikit membungkuk. 50.000, Pak, jawab si penjual, matanya menoleh ke arah Warno sekilas sambil menata ayam di atas meja. Larang banget sih, pekik Warno. Tangannya langsung meletakkan ayam yang ada di tangannya dengan kasar. "Ora iso kurang." "Mboten saged, Pak. Iki wis harga pas. Kalau ditawar lagi ya bisa rugi aku." Suara penjual itu terdengar ketus. Warno terdiam, matanya memandang ayam segar yang ada di hadapannya. Harga-harga saat ini memang semakin mahal. Tidak hanya daging ayam, bahkan daging sapi dan sembako ikut merangkak naik. Bagi orang-orang kalangan ekonomi menengah ke atas, harga itu masih wajar, terutama bagi pegawai pemerintah di mana gaji mereka sudah berada di luar nalar. Namun, bagi pedagang kecil seperti Warno, justru harus memutar otak bagaimana uang yang ia hasilkan bisa cukup untuk belanja bahan dan makanan sehari-hari. Beberapa jam kemudian, Warno sudah tiba di rumahnya. Bruk, kantong plastik hitam diletakkan kasar di atas meja. Kursi kayu berderit saat Warno menjatuhkan tubuhnya. "Wes mulai toh, Pak?" tanya Siti, istri Warno. Ia berjalan ke arah meja, meletakkan cangkir berisi kopi hitam. Harga semakin naik, Bu. Penjualan semakin turun," gerutu Warno, tangannya meraih cangkir kopi. Uap panas masih mengepul dari dalam cangkir. "Ya begitu itu, Pak. Semakin hari apa-apa semakin mahal. Bahkan pemerintah sekarang seakan gak peduli dengan rakyat kecil seperti kita. Lihat aja, gaji mereka makin naik, tapi kita justru makin dicekik dengan harga semakin mahal." Siti meraih kantong plastik hitam di atas meja. Mata Siti langsung melebar saat melihat isi di dalam kantong. "Loh, iki apa, Pak?" "Yo daging ayam toh, masa daging kadal," jawab Warno sambil meletakkan cangkir di tangannya. "Ya kalau itu aku juga tahu. Maksudnya ini dagingnya kok pucat gini, baunya juga aneh.
koyo dudu daging ayam pada umumnya. Siti menyodorkan kantong plastik ke arah Warno. Warno tersentak, tangannya membuka kantong itu sedikit. Ah, orang mungkin. Tadi aku beli di pasar masih seger kok. Harganya 50.000. Apa jangan-jangan dagingnya sudah ditukar waktu kamu belajar di tempat lain ya Pak? Siti menutup kantong plastik itu lalu meletakkan kembali ke atas meja. Ditukar piye to Bu? Ojo gampang sujon karo wong. Rapik. Warno melepas kaos oblongnya yang sudah basah karena keringat. Susun piye to Pak? Iki coba sampean lihat sendiri. Warno langsung berdiri dari tempat duduknya. Ra usah banyak tanya. Ayo cepet diolah daging itu. Aku mau mandi dulu. Rah. Siti tidak menjawab. Matanya terus memandang kantong plastik yang ada di hadapannya. Aroma anyir menguap dari dalam kantong. Jika kebanyakan daging ayam berwarna sedikit pink, namun berbeda dengan ayam yang dibawa Warno kali ini. Daging itu berwarna putih pucat seperti ayam yang sudah mati beberapa hari yang lalu. Warno dan Siti adalah sepasang suami istri yang tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Kondisi ekonomi yang semakin sulit memaksa Warno untuk berjualan sate keliling. Dengan berbekal gerobak reot serta beberapa tusuk sate, Warno berkeliling menjajakan satenya keluar desa. Tak jarang, Warno berjalan puluhan kilometer agar sate-satenya bisa habis. Suara kerincingan kecil menjadi ciri khas dari sate Warno. Hampir setiap malam, pria berusia 34 tahun itu berjalan kaki di bawah sinar rembulan yang redup. Bu, aku berangkat dulu. Hati-hati di rumah. Warno mengangkat panci berisi bumbu kacang ke atas gerobak. Puluhan, bahkan ratusan tusuk sate sudah ditata rapi di atas etalase kecil yang terbuat dari kayu. Malam itu, langit berwarna merah gelap, seolah menjadi pertanda akan turunnya hujan. Angin bertiup kencang. Pak, kayaknya kok mau hujan yo. Siti menatap ke langit yang semakin gelap. Udara dingin memeluk tubuh mereka, menusuk ke dalam tulang. Siti merapatkan jaket tipis yang membungkus tubuhnya. Rambutnya bergerak saat angin meniup dengan kencang. Doain aja biar gak hujan, biar sate kita habis. Warno langsung mendorong gerobaknya keluar dari teras rumah. Gerincing lonceng di bawah gerobak bergerak. Saat Warno mendorong gerobak tua miliknya, langkahnya pelan seolah ada beban yang menahan kedua kakinya. Aroma arang tercium menyebar di seluruh desa. Sate, teriak Warno, suaranya memecah keheningan malam. Kaki Warno terus melangkah menembus kegelapan malam yang semakin pekat. Roda di gerobak sate berderit bagai nafas yang tercekik. Setelah berjalan hampir 1 jam lebih, dari kejauhan terdengar suara hiruk pikuk keramaian musik dan suara orang. Warno terus berjalan mendekat, berharap jika ada sedikit rezeki untuknya malam ini. Beberapa meter, tepatnya di sebuah lapangan yang luas, terlihat sebuah pasar malam. Musik berdentum dengan keras. Beberapa orang terlihat sibuk memainkan permainan di area itu. Warno mulai menata beberapa sate di atas panggangan. Asap putih membumbung ke atas, berbaur dengan udara malam yang semakin dingin. Aroma daging bakar dan bumbu kacang menyeruak di seluruh lapangan. Beberapa orang yang ada di dekat Warno segera berjalan mendekat. Bang, satenya 1 porsi pakai lontong. Seorang wanita sudah berdiri di depan gerobak, suaranya pelan, wajahnya pucat, matanya menatap ke arah gerobak dengan tatapan kosong. Oke, monggo, langgarian Bu. Warno langsung meletakkan kursi plastik di dekat wanita itu. Warno segera membakar seporsi sate di atas tungku.
Tangan kirinya mengipas tungkurngan kipas bambu yang sudah robek. Sementara tangan kanannya sibuk membolak-balikkan sate, memastikan agar tidak gosong. "Bang, 3 porsi, bungkus." Pembeli yang lain berkata. Warno mengangguk, senyum bahagia terlihat di wajahnya. Rezeki nomplok, malam-malam begini masih ada pasar malam, lumayan buat belanja dan makan besok pagi, batin Warno dengan tangan yang masih sibuk di atas tungku. Hanya dalam hitungan jam, sate milik Warno langsung habis terjual. Malam itu, Warno pulang ke rumahnya membawa begitu banyak lembaran uang. Kakinya melangkah cepat, nyaris berlari. Udara dingin dan lelah di tubuhnya seolah lenyap saat menyadari jika sate-satenya habis terjual. Beberapa saat kemudian, Warno sudah tiba di rumahnya. Lampu di rumah itu sudah padam, menandakan jika Siti sudah terlelap dalam tidurnya. Tok tok tok, pintu kayu diketuk pelan. "Bu, buka pintunya, Bu." Warno terus mengetuk pintu kayu di rumahnya. Gerakannya cepat, seolah mendesak agar cepat dibuka. Krek. Setelah menunggu beberapa saat, pintu berderit. Siti dengan rasa kantuk di matanya muncul dari balik pintu. Tangannya langsung meraih tangan Warno, segera mencium punggung tangannya. Warno masuk ke dalam rumah dengan senyum bahagia. Tangannya memegang laci berisi uang hasil penjualan. "Kok wis mulai toh, Pak? Sepi yo jualannya?" tanya Siti sambil menutup pintu. Warno duduk di kursi kayu, tangannya meletakkan laci di atas meja. "Sudah, nanti aku jelasin. Sekarang buatin aku kopi dulu, sekalian makanan ya, Bu." Siti hanya mengangguk. Ia segera berjalan ke arah dapur. Cahaya remang dari lampu kecil yang tergantung di tengah dapur menjadi cahaya yang menyinari dapur berdinding bambu. Beberapa saat kemudian, Siti sudah kembali ke ruang tamu dengan membawa secangkir kopi dan pisang goreng yang ia buat sore tadi. Siti langsung meletakkannya di atas meja, lalu segera duduk di sofa. Matanya melebar saat melihat uang pecahan 100 ribuan ada di dalam laci gerobak. "Loh, Pak, ini uang," seru Siti. Ia menajamkan pandangannya. Tangannya mengambil selembar uang lalu meraba dengan pelan. Warno meletakkan cangkir kopi yang ada di tangannya. "Bukan daun kato, Pak, aku kan hanya beneran. Ini uang kan?" Siti terus memperhatikan lembaran uang di dalam laci. Tangannya gemetar saat memegang lembaran uang yang berjumlah ratusan bahkan jutaan. "Ya uang lah, Bu. Aku itu baru pulang dari jualan sate. Ya pasti pulangnya bawa uang. Masa bawa tusuk sate?" Warno langsung memasukkan pisang goreng ke dalam mulutnya. Pisang goreng yang sudah dingin itu terasa begitu nikmat saat berada di dalam mulut Warno, terutama di saat perutnya menjerit seperti sekarang. Setelah beberapa saat menikmati pisang goreng dingin di atas meja, Warno mulai menceritakan kejadian yang ia alami. Mulai perjalanannya yang terasa berat, sampai rumah-rumah tertutup seolah menghindar dari kedatangannya. Sampai akhirnya pasar malam yang ada di desa sebelah. "Pasar malam?" Siti mengernyitkan keningnya. "Kok aku nggak denger ya kalau ada pasar malam? Ibu-ibu di sini juga nggak ada yang cerita soal pasar malam." Gimana mau cerita toh, Bu? Ya mereka aja sama kita menjauh gara-gara kita melarat." Warno mencondongkan tubuhnya menatap wajah Siti dengan dekat. "Ya juga sih." Suara Siti terdengar lirih. Tatapannya kembali ke uang yang ada di atas meja. "Kurang peduli, yang penting uang kita banyak, Pak. Besok aku mau bayar hutang di warung Bu Inah, sekalian mau pamer." Warno tak menjawab. Ia langsung berjalan ke arah kamar, meninggalkan Siti yang masih sibuk menghitung lembaran uang yang ada di atas meja.
Sementara itu, di dalam kamar, Warno yang sudah berbaring di atas ranjang tidak dapat memejamkan mata. Ucapan Siti, istrinya, seolah menggema di pikirannya. Memang, saat melayani pembeli, Warno tadi melihat ada yang aneh dengan mereka. Mereka berjalan tanpa suara, wajah mereka pucat, gerakannya teratur. Di pagi harinya, udara dingin masuk dari jendela yang sudah dibuka lebar. Sinar matahari menerobos masuk ke dalam kamar. Warno mengerjapkan matanya, tubuhnya menggeliat pelan, matanya menoleh ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan angka 8 pagi. Mata Warno beralih ke arah sisi ranjang. Siti rupanya sudah tidak ada di sampingnya. Warno menyibakkan selimut. Kakinya menuruni ranjang, terasa dingin saat menyentuh lantai yang hanya diplester dengan semen. Pintu kamar berderit. Saat Warno membukanya, rumah itu terlihat begitu sepi. Hanya suara kokok ayam yang terdengar dari belakang rumah. Warno duduk di kursi kayu, matanya menatap keluar dengan tatapan kosong. Tak lama kemudian, Siti muncul dari balik pintu dengan kantong plastik berisi belanjaan. "Dari mana, Bu?" tanya Warno setelah Siti duduk di sampingnya. "Tumben pagi-pagi sudah hilang. Biasanya jam segini kamu masih ngereok di dapur." "Pak, aku itu baru dari warung Bu Inah. Bayar hutang yang udah segunung sama beli ini nih." Siti menunjukkan isi kantong plastik yang ia bawa. Kantong itu berisi sabun cuci, ikan, daging sapi, pete, jengkol, dan beberapa sayuran lain. Warno menghirup nafas dalam, tangannya menepikan kantong yang ada di hadapannya. Warno langsung berdiri dari tempat duduknya dan langsung meninggalkan ruang tamu. "Mau kemana toh, Pak?" tanya Siti saat melihat suaminya pergi. "Mau mandi, lalu ke pasar, siapin uang untuk belanja bahan jualan." Tanpa menunggu jawaban, Warno segera berjalan ke arah dapur. "Ya," jawab Siti, nadanya terdengar malas, bibirnya mengerucut. "Dasar wong lanang, istrinya cerita malah ditinggal minggat," lanjut Siti yang langsung berdiri dari tempat duduknya melangkah ke arah dapur. Suara air terdengar dari dalam kamar mandi. Siti menoleh sekilas, lalu meletakkan kantong di atas meja kayu. Dalam sekejap, kompor tungku sudah menyala. Aroma kayu bakar langsung tercium di seluruh dapur. Asap putih keluar melalui celah-celah genteng yang sudah bolong di beberapa bagian. Sesekali, ayam masuk ke dalam dapur. Kakinya mengais makanan sisa yang beramburan di lantai tanah. "Sebelum berangkat diminum dulu kopinya, Pak." Siti menoleh ke arah Warno yang baru saja keluar dari balik pintu kamar mandi. "Wah, enak ini, habis mandi diangetin sama kopi dan ubi rebus," jawab Warno, tangannya meraih cangkir yang ada di atas meja. Saat tutup cangkir dibuka, aroma kopi hitam menguar masuk ke dalam hidung, membawa ketenangan untuk Warno. Warno meneguk kopinya sedikit, lalu meletakkannya kembali di atas meja, kemudian berjalan ke arah kamar. Tubuhnya yang basah karena air terlihat menggigil kedinginan. Sejak saat itu, kehidupan Warno dan Siti mulai berubah. Pelan-pelan, ia mulai memberi barang-barang bagus yang selama ini tak pernah bisa ia beli. Rumah reot yang hampir roboh kini menjelma menjadi rumah sederhana dengan lantai keramik putih yang mengkilap. Setiap malam, Warno selalu menjual sate-satenya di pasar malam yang ada di desa sebelah. Kali ini bukan hanya ratusan tusuk, tapi ribuan selalu ia bawa setiap malamnya. Motor matic second bahkan sudah terparkir di halaman rumahnya. Malam itu, di bawah sinar rembulan, gerobak Warno terparkir di sudut lapangan. Lampu Petromax sudah menyala, panggangan sate sudah siap, arang hitam berwarna merah menandakan siap membakar daging-daging yang dibawa Warno. "Sate, sate,"
Monggo dibeli satenya. Suara Warno terdengar serak. Gemuruh alunan musik dan suara obrolan terdengar dari arah pasar malam. Kios-kios terlihat ramai oleh para pengunjung. Berbagai permainan terlihat penuh dengan anak-anak dan orang tua. Bang, sate satu porsi makan di sini. Suara seorang pria terdengar dari balik gerobak. Oke, ayo Pak, silakan duduk dulu. Seperti biasa, Warno menyodorkan kursi plastik untuk tempat duduk para pembelinya. Hanya dalam beberapa menit, gerobak sate Warno sudah ramai didatangi para pembeli. Namun, kali ini ada yang terasa aneh. Warno yang sedang melayani para pembeli tiba-tiba mencium aroma busuk bercampur melati. Aroma itu sangat menyengat, membuat Warno mual. Bau busuk apa ya? Gumam Warno, tangannya mengusap hidung. Lembaran-lembaran uang yang didapatkan oleh Warno, dan kali ini sate-satenya kembali habis tak bersisa. Menjelang subuh, Warno merapikan barang dagangannya dan segera melangkah pulang. Langkahnya terasa begitu ringan, walaupun rasa lelah begitu terasa di tubuhnya. Pintu rumah terbuka. Saat suara lonceng gerobak Warno masuk ke dalam pekarangan, Siti dengan masih menggunakan baju tidur yang bagus dan modern keluar dengan mata yang masih terasa mengantuk. Gimana Pak? Habis lagi nggak satenya? Tanya Siti, matanya meneliti ke arah gerobak sate. Warno tidak menjawab. Tangannya meraup uang pecahan 100 ribuan di dalam laci dan memberikannya kepada Siti. Mata Siti berbinar, rasa kantuknya hilang saat melihat lembaran uang di tangannya. Tanpa menunggu lama, Siti langsung masuk ke dalam rumah meninggalkan Warno yang masih sibuk merapikan sisa dagangannya. Beberapa saat kemudian, Warno masuk ke dalam rumah. Secangkir kopi dan mie rebus panas sudah ada di atas meja. Warno melepas handuk yang ada di leher dan meletakkannya di atas meja. Pria itu segera meraih semangkuk mie yang sudah hampir mengembang dengan lahap. Ia mulai menikmati setiap suapan mie yang masuk ke dalam mulutnya. Sementara itu Siti yang duduk di sampingnya sibuk menghitung lembaran uang yang ada di tangannya. Mulutnya terus bergumam saat menghitung satu persatu uang yang ada di tangan. Setelah tiba di lembaran terakhir, senyum bahagia langsung mereka di bibir Siti. 1.200.000 Pak, ucapnya pelan. Pak, hari ini kita dapat 1.200.000. Kalau kayak gini terus, bisa-bisa kita benar-benar jadi orang kaya toh Pak. Malah bisa-bisa kita lebih kaya dari para pejabat negara itu. Ngawur kamu. Mereka itu gajinya gede. Lah kita sehari cuma 1,2. Kotor. Ya jauh toh Bu. Warno menjawab dengan mulut masih penuh mie. Siti memasukkan sebagian uang itu ke dalam dompet dan sebagian lagi ia berikan kepada Warno. Pagi ini kamu harus belanja daging ayam yang banyak ya Pak. Kalau perlu kamu beli 100 ekor. Aku yakin sate kita pasti habis lagi. Bu, 50 ekor aja jadinya udah banyak. Ini malah 100 ekor gak salah. Tanya Warno sambil mengerenyitkan keningnya. Wes toh Pak, nurut ae karo aku. Lagian kalau kita kaya, kan kamu juga yang bangga. Siti mengerucutkan bibirnya. Selain itu, aku kan juga pengen beli emas. Warno melebarkan matanya saat mendengar ucapan Siti. Dia tidak menyangka jika istrinya memiliki pemikiran untuk membeli emas. Pasalnya, selama ini Siti yang ia kenal adalah wanita sederhana dan tidak pernah menuntut apapun termasuk emas. Emas? Ora salah Bu, tanya Warno sambil meletakkan mangkuk mie yang ada di tangannya. Ya ora lah Pak, di desa ini yang belum punya emas itu cuma kita saja. Ibu juga pengen kan pamer emas di warung sayur. Warno menghirup napas dalam lalu berdiri dari tempat duduknya. Yowes, terserah, aku tidur dulu, capek.
Tanpa menunggu jawaban, Warno segera masuk ke dalam kamar. Sementara itu, Siti masih sibuk dengan mimpinya membeli emas. Samar-samar, ayam jago di halaman belakang mulai berkokok. Sinar matahari mulai masuk ke dalam rumah. Aroma kayu terbakar di tungku mulai tercium. Hiruk pikuk suara dari luar mulai terdengar hingga ke dalam rumah. Siti menyapu halaman rumah dengan menggunakan sapu lidi. Desi, salah seorang tetangga yang kebetulan lewat, menyapa dengan ramah. "Wih, Bu Siti, makin hari makin kinclong aja deh." Desi tersenyum dengan mata mengarah pada gelang yang melingkar di tangan Siti. Siti berjalan mendekat. Tangannya membuka seluruh lengan bajunya. Beberapa jenis gelang terlihat melingkar di tangan Siti, mulai dari yang paling besar hingga paling kecil ada. Siti sudah mirip seperti toko emas berjalan. "Ya, kalau yang ini sih udah 1 minggu yang lalu saya belinya. Malahan hari ini saya mau beli lagi yang keluaran terbaru." "Widih, hebat deh Bu Siti. Gak nyangka sekarang jualan satenya Pak Warno makin laris," jawab Desi. Wanita itu mencondongkan tubuhnya ke arah Siti. "Bu Siti, sebenarnya Mas Warno itu jualannya di mana sih? Ya siapa tahu nanti saya bisa mampir di warungnya." "Nggak ada warung. Suami saya jualan pakai gerobak di lapangan desa sebelah. Kan hampir sebulan ini di lapangan itu ada pasar malam, bahkan sampai hampir subuh." Siti berbisik. Sesekali matanya melirik ke arah sekitar, memastikan tidak ada yang mendengar pembicaraan mereka. Desi mengerutkan keningnya. Lapangan? Lapangan yang mana toh, Bu? Kok aku nggak pernah dengar kalau ada pasar malam di sana, apalagi sampai subuh." Suasana mendadak kening. Siti berusaha mengingat tentang lapangan yang ada di desa sebelah. "Ya wes Bu, saya masuk dulu, mau masak. Takut bapaknya keburu bangun." Tanpa menunggu jawaban, Siti segera masuk ke dalam rumah, sementara Desi hanya mengangguk ragu. Di dalam rumah, Siti langsung duduk di sofa empuknya. Matanya menatap dingin dengan pandangan kosong. Tidak berapa lama, Warno keluar dari dalam kamar. Aroma wangi sabun tercium dari tubuhnya. Warno duduk tepat di samping Siti. "Kamu kenapa toh, Bu?" tanya Warno yang sudah duduk di samping istrinya. Pak, apa kamu nggak curiga?" Siti menatap wajah Warno. Warno menyipitkan mata. "Curiga apa toh, Bu?" "Itu loh Pak, masalah pasar malam. Ibu itu baru ingat kalau di desa sebelah itu kan dia punya lapangan. Yang ada cuma makam, kuburan. Bapak ingat gak yang waktu mereka tanding bola lawan desa kita itu? Itu kan di desa kita, karena mereka itu tidak punya lapangan." Warno langsung menelan ludah. Wajahnya pucat, wajahnya menunduk menghindari tatapan mata Siti beberapa saat. "Kamu itu tahu dari siapa? Wong aku yang jualan, kamu malah nggak percaya." "Pak, bukannya nggak percaya. Tadi itu loh, aku itu sempat ngobrol sama Bu Desi. Dia juga bilang kalau nggak ada pasar malam di sana," jawab Siti. "Pak, apa jangan-jangan yang beli sate kita selama ini demit ya Pak?" "Ngawur," bentak Warno. Tatapan matanya tajam saat melihat Siti. "Zaman sekarang itu mana ada setan, demit, tuyul. Ini nih, orang yang kebanyakan dengerin omongan tetangga. Suami kerja malah dicurigai yang enggak." "Bukan gitu toh Pak. Tapi jujur ya, selama ini aku emang ngerasa ada yang aneh. Biasanya kan pasar malam itu cuma beberapa minggu, orang sampai berbulan-bulan kayak sekarang yang kamu ceritakan." Bu Siti mencoba menjelaskan kecurigaannya. "Wes toh Bu, ra usah dengerin omongan orang. Apalagi Bu Desi. Kamu tahu sendiri Bu Desi sama suaminya itu benci banget dia sama keluarga kita. Mereka itu selalu iri dengan kehidupan kita selama ini." Warno langsung berdiri dari tempat duduknya, kemudian berjalan ke arah pintu. "Aku mau ke pasar dulu. Jangan lupa kamu siapin bumbu kacang." 1 tahun berlalu, kehidupan Warno dan Siti kini semakin meningkat.
Dari hanya berjualan sate keliling, kini mereka membuka warung sembako di pasar. Bahkan warung itu kini sudah memiliki beberapa karyawan. Siti yang dulunya hanya ibu rumah tangga biasa, kini mulai sering ke pasar untuk mengecek warung sembako. Sementara itu, Warno masih tetap berjualan sate seperti biasa. Malam itu, Warno dan Siti duduk di teras rumah untuk menikmati waktu istirahat mereka. Warno menatap kosong ke arah halaman luas. Tangannya memegang puntung rokok yang masih menyala. Sesekali ia menghisap rokok di tangannya dan mengembuskan asap putih ke udara. "Kamu itu lagi kenapa toh, Pak?" tanya Siti yang baru saja keluar dari dalam rumah. Tangannya membawa secangkir kopi dan singkong rebus. Warno menoleh ke arah Siti sekilas. Matanya terlihat sayu. "Aku capek, Bu. Tiap hari masih harus jalan. Sementara uang kita sudah banyak. Kita juga udah punya warung sembako yang ramai pengunjung." Ya juga sih, Pak," jawab Siti. Matanya menatap langit malam. Gini, Pak. Gimana kalau kamu berhenti aja dagang sate, terus bantuin aku urus warung sembako? Aku yakin deh, usaha kita pasti akan semakin berkembang kalau kamu ada di sana." Siti menoleh ke arah Warno. "Ya juga ya, Bu. Kenapa nggak kepikiran ya?" Warno menarik nafas dalam-dalam. "Ya wes, nanti aku pikirin lagi. Sekarang tolong ambilkan panci bumbu kacang. Aku mau jualan." Siti hanya mengangguk. Ia langsung berdiri dan berjalan ke arah dapur. Beberapa saat kemudian, Siti kembali dengan panci besar di tangannya. Aroma bumbu kacang tercium harum. Warno tanpa menunggu lama segera berjalan pergi meninggalkan rumah. Suara lonceng kecil di gerobak berbunyi saat gerobak sate Mas Warno bergerak. Malam itu, Warno berangkat dengan langkah yang berat. Rasa lelah seolah menjadi beban berat untuknya. Setelah berjalan beberapa menit, Warno berhenti di bawah sebuah pohon yang berada di tengah desa. Warno mengusap wajahnya dengan handuk kecil yang tersangkut di lehernya. Nafasnya berat, matanya menatap ke arah gerobak sate di hadapannya. Uang udah banyak, tapi aku masih harus jalan kaki keliling kampung buat jualan sate. Warno menatap kosong ke arah gerobaknya. "Wis, berangkat aja. Anggap aja ini hari terakhir jualan. Warung sembako juga udah rame. Ngapain aku harus capek-capek dorong gerobak semprul ini?" Malam itu, Warno berjualan tidak seperti biasa. Dia tidak lagi melayani pembeli dengan ramah. Tidak ada senyum dan semangat dalam gerakan Warno. Wajah Warno burung. Sesekali matanya menatap wajah pembeli yang terlihat semakin aneh. Wajah mereka sinis, seolah tahu apa yang ada di pikiran Warno malam itu. "Mas, sate satu porsi." Suara pria terdengar menggelegar. Wajahnya terlihat menakutkan. Tubuhnya tinggi besar. Iya, Pak," jawab Warno. Suaranya bergetar karena takut. Sejak malam itu, Warno tidak pernah lagi berkeliling menjual sate di desa sebelah. Dia mulai sibuk membantu sang istri untuk mengurus warung sembako di pasar. Namun, di suatu malam, Warno yang baru saja pulang dari rumah temannya berjalan kaki sendiri di bawah langit yang gelap. Tiba-tiba, suara burung gagak terdengar nyaring tepat di atasnya. Astagfirullah. Gumam Warno pelan, matanya langsung menatap ke langit malam. Terlihat sekelebat bayangan hitam besar melayang di atasnya. Nafasnya tercekat, kakinya terasa berat saat melangkah seolah ada tangan tak kasat mata yang memeganginya. Angin malam berembus pelan, menyentuh leher belakangnya, bulu kuduknya seketika merebang. Matanya terus menyusuri jalanan desa yang redup. Suara burung gagak kembali terdengar, kali ini semakin kencang.
Warno dengan nafas terengah-engah dan keringat yang sudah membasahi keningnya langsung berlari. Suara burung gagak itu terasa semakin dekat, seolah mengejar setiap langkah kaki Warno. Angin tiba-tiba bertiup kencang, daun-daun beterbangan. Sebuah bayangan hitam besar menyerupai seekor burung gagak terbang melesat dengan cepat di atasnya. Aroma anyir darah tiba-tiba tercium. Tanpa mengetuk pintu, Warno langsung masuk ke dalam rumah. Kenapa tuh, Pak? Kok kayak orang ketakutan gitu sih? Siti yang saat itu sedang menonton televisi langsung terkejut saat melihat Warno masuk dengan nafas terengah-engah. Warno menoleh ke arah Siti dengan cepat. Nafasnya masih terengah-engah. Gak ada apa-apa, Bu. Ada orang gila tadi. Orang gila? Sejak kapan ada orang gila masuk desa kita, Pak? Siti bergumam lirih, namun masih bisa didengar oleh Warno. Kamu ini ada-ada aja. Lanjut, Siti. Warno berjalan ke arah sofa. Ia langsung menjatuhkan tubuhnya, tangannya meraih remote TV yang ada di atas meja. Daripada kamu banyak protes, lebih baik sekarang kamu bikinin aku kopi sama mie rebus. Siti tidak menjawab. Dia langsung berdiri dari tempatnya duduk dan segera berjalan ke arah dapur. Tok tok tok. Pintu diketuk dengan pelan. Siti tersentak, matanya tertuju pada pintu yang ada di hadapannya. Nafasnya tercekat, dadanya berdetak dengan cepat. Dengan langkah ragu, Siti mulai berjalan ke arah pintu. Pintu terbuka pelan. Udara dingin langsung menampar wajah Siti saat pintu terbuka. Di luar dapur, kondisi begitu gelap. Suara kokok ayam terdengar dari kandang yang tak jauh dari rumah. Siti memperhatikan sekeliling, namun tidak ada siapapun di luar rumah. Teriakan Siti menggema memecah keningan malam saat sebuah tangan menyentuh pundaknya. Ih, kamu ini ngagetin aja toh, Pak, ujar Siti. Tangannya mengusap dadanya yang masih berdegup kencang. Kamu itu ngapain malah ngelamun di sini toh, Bu? Udah bikin, mie sama kopinya? Tanya Warno. Siti menunjuk ke arah meja kayu yang tak jauh dari tempat itu. Udah, tuh aku taruh di atas meja. Warno menoleh ke arah meja. Ia langsung berjalan duduk di sebuah kursi kayu. Siti segera mengambil gelas yang ada di rak piring, langsung menuangkan air ke dalamnya dan meletakkan di hadapan Warno. Pak, tadi masa aku dengar ada yang ketuk-ketuk pintu di dapur deh, Pak, ujar Siti berbisik pelan, memastikan agar tak ada yang mendengar. Warno mengunyah mie yang ada di mulutnya. Ketuk pintu? Lah, salah dengar paling kamu itu. Siti tidak menjawab. Ia memutuskan untuk tidak melanjutkan pertanyaannya, sementara Warno masih terus menikmati mie rebus yang ada di hadapannya. Aku masuk kamar dulu, capek mau istirahat. Siti langsung berdiri dari tempat duduknya, melangkah ke arah kamar. Warno hanya mengangguk. Matanya masih fokus pada semangkuk mie yang ada di hadapannya. Suasana seketika hening. Udara dingin masuk dari celah-celah pintu bambu. Tiba-tiba suara burung gagak itu terdengar lagi. Suara itu terdengar jelas dari atas rumah, seperti berputar mengelilingi rumah Warno. Suara burung gagak lagi. Warno menghentikan ucapannya. Nafasnya memburu dengan cepat. Udara tiba-tiba berubah begitu panas, seolah ada api tak kasat mata yang membakar rumah itu. Suara burung gagak terdengar kembali, dan kali ini seperti berhenti di atas atap rumah Warno. Dengan gerakan refleks, Warno meraih sapu yang bersandar di dinding. Warno langsung naik ke atas kursi kayu dan mengetuk atap dengan sapu yang ada di tangannya. Tok, tok, tok. Sapu kayu mengetuk atap rumah dengan pelan. Suara burung gagak itu terdengar menjauh dari rumah. Warno perlahan turun dari kursi. Kakinya terasa dingin saat menyentuh lantai keramik dapur. Suara erangan
tangan terdengar dari belakang. Tubuh Warno langsung kaku, nafasnya tersengal, keringat dingin mengucur dari keningnya. Perlahan ia mulai menoleh ke arah belakang. Sesosok makhluk hitam besar dengan wujud burung gagak berdiri di hadapannya. Matanya tajam menatap ke arah Warno. Ada kilatan cahaya merah yang terpanjang dari kedua matanya. Kau sudah mengingkari janjimu, Warno. Sebuah suara menggema di seluruh rumah. Warno menggeleng cepat. Maaf, aku hanya capek. Aku benar-benar capek. Tawa berat terdengar di seluruh rumah seolah keluar dari setiap dinding rumah. Kau harus membayar semuanya, Warno. Kau harus menjadi penutup. Sosok itu langsung terbang ke arah Warno. Cakarnya yang tajam langsung mengoyak tubuh Warno. Darah mengucur dari luka sayatan yang diberikan makhluk berwujud burung gagak. Tubuh Warno seketika jatuh ke lantai. Aroma anyir darah tercium dari luka-luka Warno. Tolong Bu, tolong! Teriak Warno, suaranya nyaris tenggelam dalam suara nyaring burung gagak. Astagfirullah Bapak, pekik Siti. Ia langsung berlari ke arah Warno yang sudah terkapar di lantai. Kamu itu kenapa toh Pak? Siapa yang melakukan ini? Warno meringis kesakitan. Seluruh tubuhnya robek karena cakaran kaki makhluk itu. Air mata Siti mengalir semakin deras. Darah Warno menggenang di tangannya meninggalkan bercak merah. Maafkan aku, Bu. Suara Warno terdengar serak seolah menahan sakit luar biasa. Bapak sudah salah jalan, Bu. Maksudnya apa toh, Pak? Selama ini kita cari uang halal. Apa maksudmu dengan salah jalan? Siti terus menangis, tangannya terus menopang tubuh Warno. Warno menghirup nafas dalam. Dia menelan ludah, berusaha menahan rasa sakit yang luar biasa. Bapak sudah melakukan pesugihan, Bu. Pesugihan sate gagak. Dan kini Bapak harus membayar semuanya. Ya Allah, Pak. Kenapa sih kamu melakukan itu, Pak? Kenapa? Siti berteriak histeris. Air matanya mengalir semakin deras. Bapak cuma ingin Ibu bahagia. Bapak nggak tega ngelihat Ibu dihina para tetangga. Suara Warno terdengar semakin lirih. Sebagian daging yang selama ini aku bawa itu adalah sudah dicampur dengan daging burung gagak. Uang yang kita dapatkan itu adalah uang dari makhluk halus yang ada di kuburan di desa sebelah. Suasana seketika hening. Hanya isak tangis Siti yang terdengar lirih di dalam dapur. Warno yang berusaha bertahan langsung memejamkan mata. Nafasnya terhenti bersamaan dengan detak jantung yang tak lagi berdenyut. Tangan Warno terkulai lemas di atas lantai. Bapak! Siti berteriak histeris mendapati jika suaminya kini sudah meninggal dunia. Beberapa waktu berlalu sejak kematian Warno. Sejak itu pula kehidupan Siti berubah drastis. Warung sembako miliknya mendadak bangkrut. Bahkan untuk membayar gaji karyawan, Siti harus menjual barang-barang serta rumah peninggalan Warno dengan harga yang sangat murah. Penderitaan Siti tidak berhenti sampai di situ saja. Warga yang mendengar desas-desus selalu menghina Siti yang kini hidup di sebuah rumah kontrakan kecil. Siti yang tidak sanggup mendengar hinaan dan gunjingan dari para tetangga memutuskan untuk meninggalkan desa dan menjalani kehidupan baru di kota bersama saudaranya. Siti yang dulu hidup bergelimang harta kini harus memulai kehidupan barunya sebagai penjual nasi pecel di kota. Siti menjadikan kematian Warno suaminya sebagai pelajaran hidup yang paling berharga
agar ia tidak ikut terjerumus dalam perbuatan yang sesat. Keputusasaan kerap menjadi faktor utama seseorang melakukan perbuatan menyimpang dari ajaran agama. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Alma. Waduh, Mas Warno udah bangga tuh awalnya tuh ya kan. Tetap berjuang ketika himpitan ekonomi, kondisi yang memprihatinkan, tapi tetap berjuang, jualan sate laku segala macam. Tapi ternyata di balik itu semua tanpa sepengetahuan siapapun, termasuk istrinya Mbak Siti, ternyata Mas Warno sudah melakukan pesugihan. Dia mengikat perjanjian terlarang itu karena dia nggak tahan sama kondisi ekonominya dan lebih kepada apa ya? Ingin membahagiakan istrinya. Dan ya walaupun sebenarnya ini Mas Warno ini termasuk kategori pria sejati ya, maksudnya kebahagiaan dia adalah ketika melihat istrinya bahagia. Jadi dia nggak rela tuh kalau istrinya selama ini dihina, dia nggak tega lihat istrinya yang selama ini hidup dalam kemiskinan. Di sini dia berjuang melakukan apapun walaupun dia tahu itu salah, tapi tetap aja ya jalannya ini salah ya. Jadi maksud saya tadi pria sejati dia kebahagiaan dia itu sederhana, yaitu melihat pasangannya bahagia. Karena meskipun uang dia banyak, tetap aja dia minumnya kopi hitam, tetap aja dia makannya Indomie rebus ya kan. Jadi ciri khasnya minta mie rebus, minta kopi. Jadi sederhana, uangnya padahal banyak. Warung sembako punya, jualan sate nasi, tapi dia tetap hidup normal biasa aja. Tapi yang penting istrinya bisa pakai emas yang banyak, tidak diremehkan tetangga lagi. Dan di sini akhirnya Mas Warno berakhir dengan tragis. Waduh, ini semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua ya teman-teman ya. Mari kita ambil hikmahnya yang baik dan dibuang yang buruk-buruknya. Apabila memang tidak ada yang baik, mari kita jadikan sebagai hiburan saja. Terima kasih kepada Alma atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya ya. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, dengan kisahnya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya. Link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain ya, punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.